Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Itu Apa Adalah Claudia. Kali ini aku mau bahas rekomendasi 3 drakor fantasi. Jadi genrenya ini fantasi romantis, ada juga yang komedi. Nah, jadi itu yang pertama. Oh ya, sebelum aku bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel itu aku semakin berkembang. Dan juga aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan yang sudah mendukung aku sampai saat ini. Yang sudah subscribe, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe sekarang, silakan klik subscribe-nya. Aku tunggu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang pertama itu judul filmnya itu AB, tulisannya sih ABYSS, aku nggak tahu sih bacanya gimana ya. Ya, jadi film ABYSS nih atau ABS gitulah mungkin lah aku nyebutnya ya. Ini film dari Korea Selatan, genrenya komedi romance. Nah, dia dari stasiun channel TVN. Kalau stasiun TVN sini aku biasanya yang aku tonton nih nggak bakal ngecewain kita. Dia filmnya bagus-bagus semua, drakornya maksudnya. Terus dia ditayangkan pada 6 Mei 2019. Udah lama juga ya guys. Dia ada 16 episode. Sinopsisnya itu, karena kelereng misterius, penampilan jaksa wanita yang cantik, dan seorang pria jelek benar-benar berubah. Jaksa berubah dari yang tadinya sangat cantik ke yang biasa, dan pria yang jelek berubah menjadi tampan. Karena perubahan itu, jaksa menyelidiki apa yang terjadi. Dia menemukan cinta sejati selama proses tersebut. Menurut aku nih film yang cukup recommended banget bagi kalian yang menyukai drama Korea, khususnya genre fantasi. Aku suka banget genre fantasi. Nah, terus ya kayak gitu aja sih guys, sinopsisnya aku jelasin pendek aja ya. Yang kedua, yang drakor recommended banget menurut aku itu Splash Love. Splash Love ini ada 2 episode doang. Aku suka juga yang singkat kayak gini. Jadi ini drakor menurut aku tersingkat, dan dia drakor tersingkat yang terbaik menurut aku sih. Dia itu genrenya itu fantasi, romance, dan time sleep. Jadi sinopsisnya itu, dan B adalah siswi SMA yang ingin melaksanakan ujian untuk ke perguruan tinggi. Nah, pada saat dia mau melaksanakan ujian ini, dia ini kan mau berangkat nih ya guys ya, berangkat sekolah. Terus dia tuh kayak kebingungan banget guys dengan ujian ini, dengan menjelang melaksanakan ujian ini. Lalu dia tertekan dan dia berlari tanpa tahu mengapa. Dia pergi ke genangan air. Nah, ini menarik ya guys. Dia pergi ke genangan air, atau yang biasa kita sebut orang awam becekan ya guys. Nah, dia pergi ke genangan air dan menemukan dirinya diangkut ke periode Joseon. Nah, periode Joseon ini adalah masa kerajaan pada masa lalu di Korea. Jadi dia kaget tuh, tiba-tiba dia udah ada di masa kerajaan Joseon gitu. Padahal tadinya dia kan mau berangkat sekolah, mau ujian. Itu seru banget guys menurut aku. Cuman nginiin dari genangan bisa ke dunia lain tuh menurut aku seru banget sih. Terus di sana dia bertemu Lido. Dia adalah raja muda dari periode Joseon. Lido berada di situasi yang sulit karena kekeringan.
dan penyebaran epidemi. Kayak gitu guys. Nah jadi si Danbi ini bisa kembali ke dunia biasanya atau ke dunia nyatanya gitu ketika turun hujan. Nah jadi turun hujannya ini cukup lama juga sih guys, pokoknya kalian nonton aja, ini seru banget. Terus untuk rekomendasi drakor ketiga yang seru menurut aku itu Sensory Couple atau The Girl Who She Smell. Nah itu tuh dia tayang pada 2015, ada 16 episode, dari Korea Selatan. Genrenya itu komedi, romantis, suspensi, dan fantasi. Jadi pemeran utama itu kan Oh Chorim. Ini sinopsisnya ya guys. Oh Chorim ini pada saat dia pulang sekolah, dia melihat ibu dan ayahnya sudah terbaring di rumah, maksudnya sudah tewas di rumah, sudah terbaring kaku gitu. Nah terus lagi dia panik gitu, dia sedih banget tuh. Terus tiba-tiba muncullah si pembunuh itu dan ingin nyamperin si Ochorim. Nah karena akhirnya mereka terjadilah kejar-kejaran sampai ke jalanan. Akhirnya Ochorim tertabrak oleh mobil, dan ini cukup kecelakaan yang besar. Terus akhirnya setelah dia kecelakaan tertabrak mobil, dia sempat koma, lumayan juga ya, komanya ini lumayan lama. Dan akhirnya setelah Ochorim bangun, tiba-tiba di mata sebelah kiri atau kanan aku lupa, pokoknya di salah satu matanya itu berubah warna, yang hitamnya ini tuh berubah warna menjadi pupilnya ya berubah warna menjadi apa namanya, bola matanya itu jadi warna hijau apa warna apa gitu guys, aku lupa, pokoknya berubah warna lah. Nah setelah berubah warna itu, terus dia dapat melihat bau. Maksudnya kan biasanya kita tuh kalau masih awal mencium bau ya guys, melihat baunya itu maksudnya dia bisa kayak melihat baunya itu tuh dari mata bukan dari hidung gitu. Jadi dia tuh bisa tahu misalkan dompet orang hilang tuh diambil siapa, kayak gitu guys. Nah terus karena dia masih dikejar-kejar sama pembunuh berantai, akhirnya dia diadopsi oleh si detektif yang menangani kasusnya. Nama detektifnya Detektif O. Itu akhirnya menjadi ayah angkat dia, dan dia saat terbangun dari koma itu lupa ingatan total. Akhirnya dia menjalani kehidupan baru. Nah si Ochorim ini adalah senang tentang dunia komedi. Jadi dia tuh ingin menjadi pelawak kalau nggak salah, dia ingin menjadi pelawak. Terus selanjutnya ada Mugak itu pemeran utama prianya. Dia tidak bisa adiknya itu meninggal, dan itu membuat dia trauma. Setelah adiknya meninggal, lalu tiba-tiba dia itu mengalami kejadian aneh, yaitu dia tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasa sentuhan, dan tidak bisa merasa sakit. Nah kayak gitu guys. Jadi pada suatu ketika si Ochorim ini bertemu dengan pemeran utama pria juga nih. Ochorim bertemu dengan Mugak. Nah setelah dia bertemu itu, dia awalnya sih berteman gitu ya guys. Terus akhirnya dia mereka berdua itu sepertinya cocok gitu. Jadi mereka tuh kayak melakukan simbiosis mutualisme gitu. Jadi si Ochorim minta bantuan si Mugak untuk untuk mengisi peran. Kan dia mau tampil nih. Ya dia mau tampil untuk lomba jadi pelawak kayak gitu. Nah terus kalau si cowoknya ini minta tolong juga untuk membantu
membantu pekerjaan detektifnya gitu, maksudnya membantu menyelidiki kasus-kasus kematian pembunuhan berantai. Nah kayak gitu guys ceritanya. Jadi ini kayak seputar pembunuhan berantai gitu, tapi yang paling menariknya sih si Ochorim ini yang bisa melihat bau, dia bekerja sama dengan detektif yang menyelidiki kasus-kasus kematian pembunuhan berantai kayak gitu guys. Jadi sekian video aku kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur bagi kalian. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share, dan juga nyalakan notification bellnya agar kalian menjadi yang paling update untuk videoku dan yang paling terupdate. Oke guys, see you next video. Thank you yang sudah menonton sampai detik ini. Thank you, bye bye. Oh ya, kalau video ini rame, aku bakalan bikin video seputar drama Korea selanjutnya. Aku bakal rekomendasiin lagi drakor-drakor apa lagi yang seru menurut aku. Bye bye.